Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Aku harap kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, seperti biasa di kegiatan aku, rutinitas ibu rumah tangga selalu diawali dari pagi hari ya teman-teman. Dan kadang kalau misalnya bangun tidur tuh udah mikirin kerjaan tuh kayaknya udah aduh gitu ya teman-teman ya. Aduh, belum ini belum itu, terus dan berulang-ulang gitu kan ya teman-teman. Nah, untuk di video kali ini sambil aku ngerjain kegiatan pagi aku, nyuci, terus juga jemur, masak dan lain-lainnya, aku mau ngebagiin tips buat kalian gimana caranya biar kita ngejalanin tugas rumah tangga dengan semangat dan happy. Tips yang pertama dan yang paling dasar menurut aku adalah meluruskan niat. Luruskan niat kita untuk mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga karena Allah, untuk mendapatkan pahala dan juga untuk mendapatkan ridho Allah. Dengan begitu kita akan jadi lebih ikhlas dan juga lebih semangat. Kalau kita udah meluruskan niat, cara yang kedua adalah tips yang kedua dari aku adalah berimajinasi. Mengimajinasikan bagaimana kalau misalnya rumah dalam kondisi rapi, terus juga kita udah masak, kita nggak perlu bingung-bingung lagi mau makan apa hari ini, terus juga anak terurus, rumah sudah rapi dan bersih, kerjaan lainnya sudah dibereskan. Kayaknya kalau misalnya membayangkan itu, maka semangat pun datang untuk beberes dan juga mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga lainnya. Tips yang ketiga dari aku adalah kerjakan dulu di bagian yang paling nggak berantakan ya teman-teman, atau pekerjaan yang paling ringan. Nah, seperti aku ini pagi-pagi, walaupun aku masak ya teman-teman, ini aku tetap ngerjain tugas yang sambil duduk, sambil bisa nonton. Atau pagi-pagi misalnya harus langsung masak gitu ya, kita bisa kok ngambil waktu sekitar 10-15 menit untuk leha-leha dulu, untuk nonton dulu, atau apa ya teman-teman, supaya kita nggak langsung kayak kaget gitu sama pekerjaan yang tiba-tiba banyak dan besar. Nah, kalau misalnya kita mengerjakan dari pekerjaan-pekerjaan yang kecil atau pekerjaan-pekerjaan yang ringan, jadinya tuh kita tuh kayak udah pemanasan gitu loh. Nah, kalau udah pemanasan untuk mengerjakan pekerjaan yang lainnya jadi lebih mudah. Tips yang berikutnya dari aku adalah, kayaknya untuk tips ini aku udah sering banget bilang ya sama kalian, tips ini tuh bener-bener bekerja banget khususnya buat aku, yaitu kalau misalnya malam-malam, jadi malam sebelumnya itu ke rumah harus dalam kondisi yang rapi, dapur juga udah bersih, udah rapi, pokoknya rumah dalam kondisi rapi sehingga nanti pas bangun tidur mata kita tuh nggak kecewa duluan gitu ngelihat rumah. Kita udah kayak misalnya mau ke dapur, mau masak enak gitu, mau ngapa-ngapain enak dan lebih semangat. Gak bete duluan bangun tidur ngeliat rumah udah berantakan gitu ya, dapur berantakan. Jadi kalau misalnya mau masak males duluan, masih banyak cucian piring gitu kan, jadi mau ngapa-ngapain tuh males duluan. Nah, ini tuh tips ini tuh penting banget ya teman-teman. Kalau misalnya bisa, sebisa mungkin kalau kita dalam kondisi sehat, bener-bener dalam kondisi yang fit gitu ya, lebih baik kita kerjakan itu. Jadi malam-malam tuh kita beresin rumah, terus juga khususnya dapur ya teman-teman, udah gak ada cucian piring, dapur dalam kondisi yang rapi, bersih gitu ya. Nah, dengan begitu besok harinya kita jadi lebih semangat untuk memulai kembali mengerjakan tugas rumah tangga. Tips selanjutnya dari aku adalah pasang mindset di otak kita untuk tidak terburu-buru ya teman-teman. Kadang yang namanya slow living ya, kalau misalnya istilah zaman sekarang itu perlu kita gunakan sebagai sebagai ibu rumah tangga ya. Kadang sebagai ibu rumah tangga yang kita tuh benar-benar multitasking, kadang juga kita perlu untuk menerapkan hidup slow living. Biar apa? Biar kita tuh nggak terburu-buru. Nah, kadang kalau misalnya udah terburu-buru itu tuh bakal untuk di aku sendiri ya, kalau misalnya aku udah kerja terburu-buru, jantung aku tuh jadi kayak berdebar gitu loh teman-teman. Berdebar jadinya tuh kayak ngerjain ini salah, ngerjain itu tuh banyak yang salah, banyak yang lupa, banyak yang bahkan
jadinya celaka ya teman-teman, kayak misalnya keiris lah atau kejepit lah gitu ya teman-teman. Banyak hal yang malah jadinya mau cepet malah jadi ribet gitu ya. Nah kadang makanya kita bisa menerapkan kapan kita bisa multitasking dan kapan kita bisa menerapkan untuk bisa slow living juga gitu. Jadi slow aja gitu teman-teman. Mengerjakan tuh jangan terburu-buru juga dan jangan dikejar waktu juga, karena yang namanya tugas ibu rumah tangga kan gak ada habisnya dan muter-muter itu aja. Kita mau dikejar-kejar sama siapa sih gitu kan ya. Lagian kalau misalnya kita kejar terus nggak akan ada habisnya ya teman-teman. Jadi ya udah slow aja, kerjain apa yang bisa dikerjain tapi tetap bergerak gitu ya kalau bisa. Kalau misalnya kita dalam keadaan fit, tetap bergerak, tetap mengerjakan sesuatu, tetap produktif. Nanti juga sedikit-sedikit bakal beres dan nggak usah terburu-buru teman-teman, tenang aja gitu ya. Apalagi kalau misalnya anak kita lagi rewel, prioritaskan anak ya nomor satu, apalagi suami gitu ya, prioritaskan mereka daripada pekerjaan rumah tangga. Pekerjaan rumah tangga mah ya udah sebisanya kita kerjakan, tapi sebisanya di sini adalah maksudnya kita usahakan dikerjakan tapi enggak yang ngoyo gitu ya teman-teman, biar kitanya juga mindsetnya enggak kayak tertekan gitu, enggak kayak diburu-buru, enggak pressure-nya tuh enggak terlalu tinggi untuk kita. Tips selanjutnya dari aku adalah kasih reward untuk diri kita sendiri. Misalnya kita mau mengerjakan sesuatu gitu ya, kita kasih reward kalau misalnya aku bisa mengerjakan ini semua, setelah ini aku bakal misalnya nonton 1 episode film Korea gitu teman-teman, atau setelah ini aku bakal makan makanan kesukaan aku, atau setelah ini aku bakal ngurus diri aku, kayak misalnya pedicure sendiri atau maskeran dan lain-lain. Nah dengan begitu kita tuh kayak punya pemicu gitu ya teman-teman, punya semangat untuk mengerjakan, punya target biar kita bisa mengerjakan ini dan agar kita dapat reward gitu. Walaupun sebenarnya rewardnya dari diri sendiri, tapi kalau di aku sih itu work ya teman-teman. Kalian bisa coba cara itu juga dan semoga juga berhasil di kalian ya. Nah ini tips terakhir dari aku ya teman-teman. Ini tuh udah aku terapkan dari dulu dan juga alasan kenapa aku bikin video YouTube ya teman-teman. Nah salah satu alasannya adalah karena aku dulu suka banget nonton video ibu rumah tangga lainnya. Kalau misalnya aku lagi males, kalau aku lagi bad mood, kalau aku lagi ngerasa kurang fit, tapi aku tuh lagi pengen banget ngerjain gitu ya teman-teman, lagi pengen ngerjain. Nah aku selalu nonton video ibu rumah tangga lainnya biar nyetrum gitu semangatnya, dan juga teman-teman, kalau kayak gitu tuh bikin kita tuh kayak ditemenin dan juga ngerasa nggak sendiri gitu ngerjain berbagai hal gitu. Aku ngerasanya kalau misalnya nonton video ibu rumah tangga lainnya, aku tuh ngerasa kayak nggak cuman aku kok yang capek gitu, nggak cuman aku kok yang ribet kayak gini gitu, dan mereka juga semangat ya, aku juga pengen semangat gitu. Rumah mereka udah rapi nih, aku juga pengen deh rumah aku rapi. Nah dengan begitu bener-bener deh teman-teman, ini tuh ngebantu banget buat kita tuh mood booster banget deh untuk video ibu rumah tangga lainnya. Aku juga terima kasih banget buat ibu rumah tangga yang dari dulu udah nemenin aku untuk beberes ya, nyemangatin aku walaupun aku nggak pernah komen, walaupun mereka juga nggak kenal aku juga nggak kenal mereka secara pribadi, tapi impact dari video-video mereka tuh benar-benar ngaruh di kehidupan aku biar aku tuh lebih semangat dan lebih lebih chill aja gitu teman-teman, nggak diambil pusing kalau misalnya banyak kerjaan rumah, karena ngerasa ditemenin itu. Itu dia beberapa tips agar kita bisa tetap happy dan juga semangat untuk mengerjakan tugas rumah tangga. Nah, tapi kalau misalnya kalian dalam kondisi yang lagi sakit ya teman-teman, katanya ibu rumah tangga itu kan nggak boleh sakit ya teman-teman. Kenapa? Karena mungkin kalau misalnya kita minta bantuan suami pun dia bisa bantu, tapi nggak
sedetail dan sesuai dengan kemauan kita gitu loh. Misalnya dalam satu waktu tuh kita biasanya bisa beberes, bisa ngurus anak, bisa ini bisa itu, mungkin suami cuman bisa ngerjain setengahnya dari apa yang bisa kita kerjakan, misalnya gitu ya teman-teman. Nah sedangkan setengahnya lagi ya gimana lagi ya gitu ya, mungkin bakal terbengkalai nunggu kita lagi sehat atau gimana. Gak apa-apa banget teman-teman, ya udah biarin aja itu semua terjadi ya teman-teman. Biarin rumah berantakan dulu, yang penting kita sehat dulu, mental kita juga enggak terlalu diburu-buru, karena kita juga bukan mesin, kita manusia, kita butuh istirahat, kita butuh kita butuh healing lah ya, walaupun cuma di rumah. Kita butuh juga udara segar ya teman-teman, bernafas sejenak gitu. Kadang kalau misalnya pagi-pagi untuk bernafas sejenak aja tuh ibu rumah tangga tuh susah ya teman-teman, kayaknya habis ini tak tok ini itu gitu ya, susah banget untuk bahkan bernafas gitu ya sejenak. Nah makanya kalau misalnya kita udah ngerasa too much ya, udah merasa ini kayaknya berlebihan banget deh ya, kita berhenti sebentar, atau kita minta tolong sama suami untuk take over dulu. Kita juga kalau misalnya lagi sakit istirahat dulu ya, yang pastinya jaga kesehatan yang paling penting, karena kalau misalnya nggak jaga kesehatan nanti semakin parah, takutnya kan malah lebih lama ya teman-teman untuk terbengkalai pekerjaannya. Nah itu dia teman-teman, gak kerasa ya ini udah di ujung video. Semoga tips dari aku bisa membantu kalian. Ini sih tips yang bekerja di aku. Semoga tips ini juga bisa kalian coba dan bekerja di kalian juga ya. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.